Kata Imam Abdullah bin Alawil Haddad ketika ditanya ada 4 sebab. Ini yang ngomong beliau, ana sekedar nyampe. Yang pertama kata Imam Abdullah bin Alawil Haddad, sebab membuat uang berat melakukan kebaikan walaupun dia cinta dengan kebaikan dan ahli baik. Pertama, al-jahl, karena kebodohan. Bodoh tentang ilmu syariat, bodoh tentang penyakit hati, bodoh yang bisa menyusahkan dia keadaan di hari kiamat. Maka cara ngombatinya adalah al-ilm. Sudah disampaikan bagaimana Ustaz Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi kemarin di hall Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi tentang pentingnya ilmu. Bukan ilmu di lisan, tapi ilmu di hati. Tahu uyubun nafas, tahu aib-aib dewek, apa yang pacak nyelamat menyusahkan. Makanya kalau wong yang ibadah dengan dasar ilmu, ibadah itu pacak ngenjuk manfaat. Contoh, inna sholata tanha anil fahsyai. Apal kita, salat pacak ngejauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ngapo kita salat masih banyak berbuat dosa? Apakah salat yang salah? Tidak. Apakah salat jamaah yang salah? Tidak. Apakah hadir majlis yang salah? Tidak. Yang salah siapa? Kitanya. Karena kita tak tahu tentang uyubun nafas, tak tahu tentang aib diri kita dewek. Yang penting salat. Nak salat diterima tidak urusan kaget. Yang penting gugur kewajiban aku. Padahal kalau kita salat dengan ilm, sebagaimana Nabi perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kita sebagaimana Nabi salat. Kalau cara salat kita melok cara salat Nabi. Dengan cara apa? Belajari tentang ilmu salat yang sudah disebut oleh ulama dalam ilmu fiqih. Dari permasalahan wuduknya, dari permasalahan mandi wajibnya, dari permasalahan izalatun najasahnya, dari permasalahan istinjaknya. Maka Nabi ngomong, kebanyakan wong disiksa di jero kebo masalah cebok. Bukan ceboknya yang memberikan pengaruh, tapi salat. Karena cebok tak benar, akhirnya bawa najis, dibawa pakaian ke sholat, sholatnya tak sah. Apalagi sekarang kamar mandi sudah tren, tegak, beret. Ya, nak nunggu lama. Karena tempat kamar mandi yang tempat-tempat modern, yang ketutup pintu cuman ada 2-3 ekor, lama ngantri pula, tak kebelet. Ada yang tegak-tegak, beret. Pasti cebok, tidak bakal cebok. Dari mana banyaknya? Pakai celana, ada najis, bawa sholat, mana sah sholat? Itu yang dimaksud. Makanya dengan ilmu. Makanya karena kebodohan itulah, walaupun kita cinta sama kebaikan, masih buat kita berat melakukan kebaikan. Buat kita senang dengan hal-hal yang tidak baik. Karena kita masih kurang dari pengetahuan tentang ilmu yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah bosan belajar. Walaupun sudah tahu tetap belajar. Walaupun sudah jadi ustaz tetap belajar. Karena al-ilmu wasi'. Ilmu ini luas, bukan hanya satu permasalahan, tapi banyak permasalahan-permasalahan yang lain. Yang kedua kata Imam Abdullah Al-Haddad, du'ful iman, lemahnya iman, lemahnya kepercayaan kita sama Allah, lemahnya keyakinan kita sama Allah. Kita nih termasuk Al-Faqir masih tahu sama Allah, belum percaya. Masih tahu siapa Allah, tahu Allah itu Tuhan kami. Siapa Allah? Tahu Allah yang nunjuk rezeki sama kami. Siapa Allah? Tahu Allah yang ngatur kehidupan kami. Tapi kita masih sebatas tahu, belum percaya. Masih sebatas tahu, belum yakin. Sehingganya kadang-kadang sudah keadaan mendesak, dak katik cara lain, cara haram yang dipakai. Kenapa? Kalau dama ini mak mana kami nyai duit. Kalau dama ini mak mana dapat duit. Kita baru tahu sama Allah kalau Allah yang nganjuk duit sama kita, Allah yang nganjuk rezeki, belum yakin, belum percaya. Akhirnya ketika mendesak, perasaan yang dipakai, nafsu yang dipakai, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya cari jalan lain. Ngapa kau pakai mak ini? Kalau mak ini tak dilakukan, mak mana dapat duit, mak mana ada modal, kami ini butuh duit. Apalagi keadaan sekarang pasaran sepi, caranya duit segala macam. Akhirnya kita melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab lemahnya kepercayaan kita sama Allah inilah kita juga jadi berat-berat melakukan kebaikan. Ngapa? Tahu surga ada, tahu neraka ada, tapi tak yakin.
dengan siksaan, tak percaya dengan benar-benar siksaan itu aduh, itu yang buat kita jadi malas. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mak mana caranya? Banyak-banyak nyingok ciptaan Allah, renungkan keadaan permasalahan yang ada di hari kiamat. Nyingok langit, renung ke siapa yang nyipta ke. Nyingok tanah, siapa yang nyipta ke. Tak usah jauh-jauh berkaco begitu depan kaco. Nyingok diri dewe bena. Aku ni ada hidung 2 ekor, ada lubangnya peluk. Ada mata, ada hitam, ada putih. Mak mana lah kalau Allah njuk hitam kalau kata putihnya. Mak mana putih kalau kata hitam, mak mana nyingoknya. Ada bulu mata, ada alis, biar tak cepat kena debu. Ini siapa yang nyiptakan? Allah kalau. Ada ibu kita masih sedak hati. Segala yang nyiptakan Allah. Bahkan kita punya tangan, ada jari tangan, direnggangkan oleh Allah, jaraknya beda-beda. Tidak kata yang sama ukuran jari, beda-beda. Kemudian direnggangkan. Kenapa? Biar pacak berjabat tangan, biar pacak genggam, biar pacak nulung wong. Coba kalau kita dinjuk tari tangan, telapak tangan, rapet, mak mana kita makan? Nyedok berarti. Siapa yang buat ini? Allah. Dari min nutfah, dari setetes sperma. Jadi mak ini badan kita. Allah galau yang ngatur. Makanya kalau banyak merenung ciptaan Allah, itu yang bisa mempertebal kepercayaan, keyakinan kita. Ada yang mengatur kita, benar kuat maha yang mengatur kita, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Imam Haddad, tulul amal. Banyak berangan-angan, seakan-akan hidup di dunia ini lama. Aku ini masih muda, masih sehat, belum ada penyakit, gampang, masih lama mati. Kapan nak taubat? Kaget lah nunggu sakit baru taubat. Kapan nak ke masjid? Kaget lah tua. Sekarang nak nyantai dikit. Tulul amal. Banyak berangan-angan seakan-akan sudah pasti bisa hidup lama. Seakan-akan karena umat Nabi Muhammad pasti selamat masuk ke dalam surga. Padahal umat Islam yang sudah masuk ke dalam agama Islam, tak pacak kita pastikan kita wafat muslim. Yang sebab mengetahui ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi masih doa, ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma hdina li ahsanil a'mal wal akhlaq. Doa Nabi Muhammad. Takut dirubah keadaannya oleh Allah. Makanya cara ngobati biar tidak banyak berangan-angan, kata Imam Haddad, wa mu'alajatuhu bi dzikril maut, banyak ingat mati. Maka itu Nabi ngomong, kafa bil mauti wa'idah. Cukup kematian itu sebagai mau'idah. Ngingatkan kita bakal mati. Ada bekal lah, ada amal lah untuk menyelamatkan kita kaget di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah hafatkan kita husnul khatimah. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kata Imam Haddad, yang membuat kita berat melakukan kebaikan, senang dengan hal yang buruk, aklus syubhat. Karena harta yang kita ambil tadi, yang kita beli makanan dan minuman baik buat kita dan keluarga kita dari yang syubhat, bukan yang haram. Yang syubhat menunjuk pengaruh mak ini, apalagi yang haram. Apa itu syubhat? Yang belum jelas halal dan haramnya, belum jelas diketahui secara pasti hukum halal, hukum haramnya, itu syubhat. Kalau haram sudah jelas, makan syubhat, pengaruhnya begini, apalagi yang haram. Sehingga caranya kata Imam Haddad gimana? Wa mu'alajatuhu bil wara, yaitu dengan cara wara. Semampu kita tinggal ke urusan haram, tinggal ke urusan syubhat. Yang penting dapat halal walaupun sedikit, karena ada keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wara. Umar bin Ahmad bin Syahab waro. Beliau lebih nyenang ke uang daripada rumahnya beliau dewek, lebih nyenang ke uang lain daripada dirinya dewek. Dan itu dicontohkan Nabi Muhammad. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi 2 bulan di rumahnya tak kati api yang dihidupkan. Dapur tu tak ada api yang dihidupkan, berarti tak kati masak. Cuma 2 bulan Nabi makan kumo sama banyak putih. Sampai Sayyidatuna Aisyah nangis. Nengok Nabi Muhammad nganjel batu di perutnya. Nganjel batu di perutnya. Renungan buat habaib, renungan buat kita sada alawin cucung Nabi Muhammad, yang kita kadang-kadang ngeluh susah tapi cara haram kita pakai. Nabi Muhammad lapar, nganjel batu di perutnya. Sayyidatuna Aisyah nengok kekasih Allah yang jadi suaminya tidak makan, nahan lapar, ngikat batu di perutnya biar hilang rasa lapar.
Ngomong wahai Rasulullah, ngapu tidak ngangkat tangan minta sama Allah, Allah ngenjuk kau. Allah pasti ngabulkan. Kenapa sampai nyiksa diri? Haus tidak makan sampai batu kau ikat di perutmu. Ngapa tidak minta? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, kalau aku minta kapan baik, gunung-gunung yang ada di Madinah ini jadi emas, kapan baik Allah kabulkan buat aku. Di mana baik aku minta pasti dinjau oleh Allah. Tapi aku lebih memilih lapar di pucuk dunia daripada lapar akhirat. Lebih memilih susah di pucuk dunia daripada susah di akhirat. Maknanya Nabi tidak nyuruh kita susah, Nabi tidak nyuruh kita miskin, Nabi tidak nyuruh kita lapar. Yang Nabi suruh adalah caranya melok cara Nabi Muhammad. Kalau susah, mak mana cara Nabi ngadep kesusahan? Kalau lapar, mak mana cara Nabi Muhammad ketika menghadapi kelaparan? Apakah maling, apakah ngambil hak wong, atau makan riba? Itu yang kita patut peloi. Kalau sudah jadi wong kayo, pelok cara Nabi Muhammad ketika Nabi punya harta. Kemana arah harta yang dikeluarkan oleh Nabi? Kemana yang Nabi sumbangkan? Itu yang ada galau dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau 4 hal ini, kata Imam Haddad, kita hindari, kita obati, maka itu jalan yang bisa membuat kita sama seperti para aulia, mudah melakukan kebaikan, mudah meninggalkan keburukan, dan diangkat menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau di sini ngomong, jangan ngira itu bakal kita dapat ketika bau nyobo 2 kali. Bau seminggu ngamalkan bakal dapat kemuliaan itu. Jangan ngira, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Sampai kaget kalau sudah istiqomah akan ada hasil dari apa yang kita korbankan. Sebab itu yang dilakukan oleh mereka, termasuk almarhum Al-Ustadz Umar bin Ahmad bin Syahab menjadi mulia karena riyadhah, karena pengorbanan, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.